Nafsu seksual adalah dorongan yang kuat, menguasai, dan sulit diabaikan. Baik saat merindukan seseorang yang spesial, mencari sensasi sesaat, atau terjebak dalam kecanduan pornografi, nafsu bisa membuat seluruh tubuh terasa hidup. Tapi apa jadinya jika nafsu mulai mengambil alih kendali? Saat hasrat ini menguasai pikiran, emosi, dan waktu Anda, banyak orang merasa bersalah dan malu. Apakah Anda juga merasakan hal serupa? Merasa ingin kembali mengendalikan diri tapi tidak tahu caranya? Kabar baiknya, Anda pasti bisa, dan tidak ada yang perlu dipermalukan. Anda jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Dalam video ini, kami akan berbagi beberapa tips untuk membantu Anda menghadapi perasaan yang bergejolak ini. Untuk mengatasinya, kita harus mulai dari akarnya, yaitu emosi Anda. Menjelajahi akar emosi Anda. Ada satu emosi kuat yang sering kali memicu dan memperkuat perasaan nafsu, kesepian. Kadang sulit membedakan antara keinginan akan keintiman emosional dan sekadar hasrat fisik. Mungkin Anda pernah berpikir, saya tidak yakin apakah saya ingin berhubungan seks atau hanya ingin ada seseorang yang peduli. Perasaan kesepian sering kali membuat Anda mencari keintiman lewat hubungan singkat, yang pada akhirnya justru membuat Anda merasa semakin sendirian. Anda mungkin mencoba menyibukkan diri, tapi saat malam tiba, rasa kesepian menyerang, dan Anda kembali menjelajahi aplikasi kencan atau menonton konten yang Anda tahu akan Anda sesali. Perjuangan ini sangat wajar, dan Anda tidak sendirian. Tapi ada cara yang lebih sehat untuk mengatasi kesepian. Membangun pertemanan sejati atau terlibat dalam kegiatan komunitas bisa membantu Anda merasa lebih terhubung. Menekuni hobi baru atau fokus pada hubungan non-seksual juga bisa mengisi kekosongan emosional itu. Mengendalikan kekacauan batin. Nafsu tidak hanya muncul karena kesepian. Dorongan ini juga sering muncul saat kita merasa stres, bosan, atau terbebani. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat peningkatan tajam dalam tingkat stres dan kebosanan, terutama selama pandemi. Sebagai contoh, saat lockdown, OnlyFans melaporkan 3,7 juta pendaftar baru, 60.000 diantaranya adalah kreator baru. Ini menunjukkan bahwa ketika emosi kita tidak terkendali, mudah sekali mencari pelarian instan lewat seks atau pornografi. Rasanya seperti pikiran mengambil alih, dan dorongan itu terlalu kuat untuk diabaikan, meskipun sebenarnya tidak membantu menyelesaikan masalah emosional yang Anda rasakan. Mengendalikan nafsu bukan sekadar menahan diri, tapi juga mengelola emosi yang menjadi pemicunya. Sebuah artikel yang diterbitkan dalam Sexual Medicine Reviews menyebutkan bahwa perasaan nafsu ini sebenarnya berkaitan dengan disregulasi emosi. Karena itu, mengenali apa yang memicu Anda dan mempraktikkan teknik seperti pernapasan dalam atau teknik grounding bisa sangat membantu. Terapi seperti dialectical behavior therapy juga merupakan cara yang baik untuk belajar mengelola perasaan yang sulit. Ini butuh waktu dan latihan, tapi dengan kesabaran, Anda bisa belajar mengendalikan emosi dan menemukan cara yang lebih sehat untuk menghadapi nafsu saat muncul. Anda pasti bisa mencari validasi dari dalam diri. Perasaan nafsu juga bisa berasal dari kebutuhan akan validasi, baik secara seksual, untuk meningkatkan harga diri, merasa diinginkan, atau menutupi rasa tidak aman. Jika Anda mengikuti dunia OnlyFans, mungkin Anda pernah mendengar Lily Phillips. Ia adalah bintang OnlyFans berusia 23 tahun yang baru-baru ini mewujudkan mimpinya berhubungan seks dengan 100 pria dalam satu hari. Dalam sebuah dokumenter, Lily mengungkapkan perasaannya setelah tantangan itu, disosiasi dan rasa bersalah. Ia merasa seperti robot selama berhubungan seks. Lily juga menyatakan khawatir mengecewakan para subscribernya karena tidak bisa terhubung dengan setiap partisipan, menunjukkan betapa pentingnya validasi dari audiens baginya. Tentu saja, jika Anda percaya diri, hubungan seks yang sehat bisa menjadi cara yang valid untuk merasa diinginkan. Namun, ceritanya berbeda jika rasa tidak aman yang mengambil alih. Apakah Anda pernah berhubungan dengan orang lain hanya untuk merasa diinginkan?
Mungkin Anda merasa butuh orang lain untuk membuktikan bahwa Anda menarik atau layak karena sulit mempercayainya sendiri. Meskipun ini memberikan kelegaan sementara, seringkali perasaan Anda justru memburuk. Seiring waktu, mencari validasi melalui seks dapat mengikis rasa percaya diri dan bahkan bisa mengarah pada situasi yang berisiko atau hubungan yang tidak sehat. Tapi siklus ini bisa diputus. Mulailah dengan mengidentifikasi apa yang merusak harga diri Anda dan mendorong Anda mencari pelarian jangka pendek. Memahami rasa tidak aman ini adalah langkah pertama untuk membangun kepercayaan diri sejati, merasa nyaman dengan diri sendiri secara sehat, dan melepaskan cengkeraman nafsu yang kuat itu. Melepaskan pikiran, bukan melawannya. Sangat menjengkelkan ketika pikiran-pikiran nafsu yang tidak diinginkan terus muncul. Anda mungkin tergoda untuk mencoba mengusirnya. Tapi, semakin Anda mencoba menekannya, semakin kuat pikiran itu terasa. Penelitian menunjukkan bahwa menekan pikiran justru membuatnya semakin parah. Jadi, alih-alih melawan pikiran-pikiran ini, cobalah untuk membiarkannya lewat tanpa menghakimi. Teknik mindfulness bisa membantu Anda mengambil jarak dari pikiran-pikiran tersebut. Latihan sederhana seperti menulis jurnal, meditasi, atau mengalihkan pikiran juga bisa membantu Anda mengelolanya dengan lebih baik. Penting untuk diingat bahwa memiliki pikiran-pikiran ini tidak membuat Anda menjadi orang yang buruk. Itu hanyalah bagian dari menjadi manusia. Alih-alih merasa bersalah, praktikkan belas kasih terhadap diri sendiri dan rasa ingin tahu. Dengan waktu, Anda akan belajar melepaskan perjuangan ini dan meresponsnya dengan lebih terkendali dan tidak frustrasi. Mencari bantuan profesional. Bagi sebagian orang, nafsu bisa menjadi tidak terkendali. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, cengkeraman nafsu tidak kunjung mengendur. Kisah Lily adalah pengingat yang sempurna. Meskipun ia tampak ceria, percaya diri, dan bersemangat sebelum tantangan, air matanya setelah tantangan selesai menceritakan hal yang berbeda. Air mata itu menunjukkan betapa pemenuhan fantasi seksual justru membuatnya hancur di dalam, meskipun ia menyembunyikannya, bahkan dari dirinya sendiri. Tenggelam dalam perasaan nafsu juga bisa membahayakan diri Anda. Jika Anda hanyut di dalamnya, Anda berisiko terkena penyakit menular seksual atau sangat menyesali keputusan yang Anda buat. Jika Anda merasa terjebak dan tidak bisa mengatasinya sendiri, mencari terapi atau pengobatan mungkin bisa menjadi bantuan yang Anda butuhkan. Ini bukan tanda kegagalan. Ini adalah langkah berani untuk kembali mengambil kendali. Menemukan profesional yang tepat yang memahami kesehatan seksual atau perilaku kompulsif adalah kunci. Ada banyak sumber daya, direktori online, dan helpline yang bisa membantu Anda menemukan dukungan. Percayalah, Anda tidak harus menghadapi ini sendirian. Apakah menurut Anda beberapa tips ini bisa berhasil untuk Anda? Patut dicoba. Ingat, segala sesuatu seringkali terasa tidak terlalu berat jika Anda memahami apa yang sedang terjadi. Untuk membantu Anda lebih memahami hal itu, tonton video kami tentang apa yang dilakukan nafsu pada otak Anda. Ini mungkin akan memberikan Anda beberapa kejelasan tentang apa yang sedang Anda alami. Jika Anda merasa nyaman, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar dan terhubunglah dengan orang lain yang merasakan hal serupa. Anda tidak sendirian dalam hal ini.